Shalom, selamat malam Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali boleh menjumpai Anda. Dan kembali kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, belajar firman-Nya agar kita semakin dikuatkan, agar kita boleh semakin bertumbuh dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Baik, sebelum kita mulai, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Allah kita. Mari bersyukur sama pujian, naikkan pujian baginya, bertepuk tangan muliakan Dia, sebab Dia mengasihi kita. Datanglah padanya, agungkan namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Bersuka-suka kita puji namanya, kuasanya hebat atas kita. Mari bersorak, masukkanlah namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Mari kita semua bersyukur, memuji menyembah Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji. Dan Dialah setiap kita yang bernafas memuji mengagungkan nama Tuhan, memuliakan namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Mari bersyukur semua pujian, naikkan pujian baginya, bertepuk tangan muliakan Dia, sebab Dia mengasihi kita. Datanglah padanya, agungkan namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Bersuka-suka kita puji namanya, kuasanya hebat atas kita. Mari bersorak, masukkanlah namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Bersuka-suka kita puji namanya, kuasanya hebat atas kita. Mari bersorak, masukkanlah namanya, sebab Yesus Tuhan Allah kita. Sebab Yesus Tuhan Allah kita. Sebab Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, para pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan, karena kami tahu kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Tuhan. Dan Dialah segala yang baik terjadi atas setiap kami, bahkan buat setiap pemirsa yang ada
Ialah ketika kami belajar firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, dan kami semakin memiliki iman pengharapan hanya kepada Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dengan judul Hidup Memuliakan Tuhan. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan orang percaya yang tahu anugerah Tuhan, yang tahu karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, seharusnya kita semua yang sudah diselamatkan, kita semua yang sudah ditebus, harusnya memiliki gairah, kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah sebenarnya Tuhan menciptakan kita, bahwasanya kita hidup untuk memuliakan namanya. Dan artinya inilah yang Tuhan mau bagi kehidupan kita semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwasanya kehidupannya harus memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Orang-orang yang tahu kasih Tuhan, orang-orang yang tahu kebaikan Tuhan, orang-orang yang sadar bahwa hidup kita telah ditebus oleh kuasa darahnya. Sehingga selalu yang ada di benak kita, yaitu keinginan, kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu hidup memuliakan Tuhan. Melalui apapun yang kita kerjakan, melalui apapun yang kita lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, atau tindakan kita, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Masalahnya adalah di saat kapan kita tahu bahwasanya hidup kita sedang memuliakan Tuhan atau tidak. Banyak orang berpikir hidup kita itu sedang memuliakan Tuhan kalau ada di gereja. Banyak orang berpikir hidup kita sedang memuliakan Tuhan kalau kita lagi ikut persekutuan doa, kalau lagi kita belajar firman Tuhan. Itu tidak salah, tapi bukan hanya itu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini sedang di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan, seperti apa maunya Tuhan, seperti apa Tuhan kerinduannya menciptakan kita. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita tahu hidup kita sedang memuliakan Tuhan atau tidak. Yang pertama, mari kita baca dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, kembali kita diingatkan oleh Mazmur Daud bahwa kehidupan yang memuliakan Tuhan itu ternyata adalah kehidupan orang percaya yang suka memuji, menyembah Tuhan. Artinya apa? Setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan, seharusnya dia hidup dalam pujian penyembahan yang senantiasa dia naikkan bagi Tuhan. Karena apa? Karena hal ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena hal ini berarti kita sedang hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuji dan menyembah Tuhan. Jadi seperti Mazmur Daud katakan, aku hendak memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan mazmur. Dengan apa? Dengan pujian. Dengan apa? Dengan penyembahan kita. Seringkali banyak orang Kristen merasa dirinya memuji menyembah Tuhan hanya ketika di gereja, hanya ketika sedang menyanyi, hanya ketika sedang melantunkan lagu rohani. Saudaraku, ketika berbicara pujian penyembahan, memang seringkali diidentikan dengan menyanyi. Karena apa? Ketika kita sedang menyanyi, khususnya lagu rohani, biasa orang menyebut kita sedang memuji menyembah Tuhan.
Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa orang menyanyi belum tentu memuji Tuhan, bahwa orang menyanyi belum tentu menyembah Tuhan, sekalipun yang dinyanyikan itu adalah lagu rohani, sekalipun yang dinyanyikan itu lagu pujian. Karena yang sangat menentukan apakah seseorang itu sedang memuji menyembah Tuhan bukan masalah menyanyinya. Walaupun suaramu semerdu penyanyi profesional, walaupun hidupmu suka melantunkan lagu pujian dan penyembahan, tapi kalau sikap hatimu tidak tertuju kepada orang yang kau puji dan kau sembah, maka rasanya percuma aja. Ya, nggak ada bedanya dengan orang di karaoke. Ya, bahkan di karaoke apalagi musim Natal, karaoke-nya lagu Natal. Ya, kan nyanyi lagu rohani, berarti sedang memuji Tuhan. Saya katakan belum tentu. Banyak orang di karaoke itu menyanyi sambil peluk cewek, ya, sambil ngomong-ngomong jorok. Apakah itu bisa dikatakan hidup memuliakan Tuhan? Ya. Menyanyi memang bagian daripada ekspresi kita untuk menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Tetapi menyanyi belum tentu dikatakan memuji menyembah Tuhan jikalau sikap hatinya tidak tertuju, tidak ditujukan kepada Tuhan. Artinya apa? Menyanyi adalah bagian ekspresi. Ya, kalau sikap hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau sikap hati kita sungguh-sungguh taat melakukan kebenaran firman-Nya, maka pujian, nyanyian, lagu rohani itu akan menjadi sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu tidak terpaut dengan Tuhan, kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan, nggak ada bedanya dengan orang karaoke. Ya. Jadi menyanyi memang bagian dari ekspresi memuji menyembah Tuhan. Tetapi orang menyanyi belum tentu memuji menyembah Tuhan. Karena yang paling penting adalah sikap hatinya. Orang itu mengasihi Tuhan atau tidak. Sikap hatinya apakah melekat kepada Tuhan atau tidak. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 di sana mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku, walaupun kau ada di gereja, walaupun mulutmu menyanyikan lagu rohani, tapi kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan, dikatakan itu adalah ibadah agamawi. Yang apa? Yang semua cuma dihafalkan, tidak menjadi bagian penyembahan kita, tidak menjadi bagian dari persembahan kita. Hidup kita sedang memuliakan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi merupakan ekspresi hati kita, sikap hati kita karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga pujian penyembahan itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara, walaupun suara Anda merdu, ya, saudara nggak ada artinya itu di hadapan Tuhan kalau hatimu tidak mendekat kepada Tuhan, kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan. Tetapi sebaliknya, walaupun suara saudara mungkin kayak seng gambreng, ya, mungkin orang bilang lebih baik kamu nguli daripada nyanyi. Tetapi kalau sikap hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, oh, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya.
Jadi menyanyi tidak sama dengan memuji Tuhan, tetapi kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan menyanyi sebagai ekspresi sikap hati kita yang sungguh mengasihi Tuhan, yang ingin mendekat kepada Tuhan. Jadi hidup kita sedang memuliakan Tuhan ketika kita suka memuji menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini sedang memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Yang kedua, Matius 7 ayat 21 di sana mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudaraku, orang yang hidupnya memuliakan Tuhan itu bukan hanya suka memuji menyembah Tuhan, ya, tetapi di sini dikatakan orang yang hidupnya memuliakan Tuhan itu suka melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidupnya memuliakan Tuhan bukan hanya suka memuji menyembah Tuhan, tetapi dia juga suka melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang mengaku sudah berteriak, sudah melayani, dan menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, dan mungkin bahasa roh dan lain sebagainya, ya, dan merasa dia adalah sudah penghuni surga. Ya. Saudaraku, orang yang menghuni surga bukan hanya orang yang bisa berteriak, berseru Tuhan, Tuhan, terus dia langsung menjadi warga kerajaan surga. Dikatakan orang yang demikian belum tentu bagian dari kerajaan surga, tetapi dikatakan orang yang bagian masuk kerajaan surga adalah dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda suka memuji menyembah Tuhan itu bagus, tapi apakah hidupmu juga melakukan kehendak Tuhan? Tapi apakah hidupmu juga melakukan kebenaran firman Tuhan? Banyak orang merasa jam terbang melayani sudah tinggi, sudah menjadi WL sekian tahun, sudah pelayanan jadi majelis sekian tahun, merasa dirinya kayak sudah menjadi penghuni surga. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Saudara kalau baca di Matius 7:21 dan ayat selanjutnya di sana dikatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Artinya apa? Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sudah pelayanan. Tapi kalau saudara baca di ayat berikutnya, kalau nggak salah 25 atau 26, di sana Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Saudara, ketika saudara berteriak, berseru Tuhan, Tuhan, tapi kalau hidupmu nggak melakukan kehendak Tuhan, kalau hidupmu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, nol, zero, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun hidupmu sederhana, engkau mungkin tidak sekolah Alkitab, mungkin engkau tidak sekolah teologi, tetapi setiap engkau belajar firman Tuhan, tetapi setiap engkau mendengar perkataan Tuhan, kau simpan dalam hatimu dan kau lakukan dalam hidupmu. Inilah yang mengubah hidupmu, inilah yang membuat hidupmu diberkati. Ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu bukan hanya kita teriak berseru Tuhan, Tuhan, terus otomatis jadi penghuni surga, belum tentu. Tetapi kalau hidup kita mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, itulah
kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang suka belajar firman-Nya. Orang yang suka merenungkan perkataannya. Orang yang suka melakukan apa yang dia pelajari, apa yang dia ngerti. Bukan hanya disimpan di otak atau di hati saja, tetapi dipraktekkan menjadi bagian hidupnya. Inilah kehidupan orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Inilah kehidupan orang-orang yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin kau bukan pendeta, walaupun kau bukan majelis, walaupun kau tidak terlibat pelayanan yang mungkin menurut pandangan manusia tidak berarti. Cuma ikut doa, cuma ikut kunjungan. Dan saudara mungkin merasa sering direndahkan dan tidak dianggap. Saudaraku, kalau hatimu tulus mengasihi Tuhan dan hidupmu melakukan kebenaran firman-Nya, hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Hidupmu sedang menyenangkan hati Tuhan. Itulah lebih berharga dari persembahan duit seberapa pun banyak. Lebih berharga, lebih daripada segala harta benda. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga melakukan firman-Nya, tetapi juga melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku, orang yang melakukan kehendak Allah pasti hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti dia hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Gak mungkin kalau orang mengaku melakukan kehendak Tuhan tapi dia punya istri simpenan. Gak mungkin kalau orang itu melakukan kehendak Tuhan tetapi dia masih suka bohong. Pastikan hidupmu sesuai tujuan Tuhan menciptakan kita, bahwa kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan kehendak-Nya. Dengan cara bagaimana? Dengan memuji dan menyembah Dia. Hal yang ketiga, kapan kita tahu hidup kita ini sedang memuliakan Tuhan atau tidak? Kolose 3 ayat 23 di sini mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hal yang ketiga, kapan kita tahu bahwa kehidupan kita ini sedang memuliakan Tuhan atau tidak? Selain sedang memuji menyembah Tuhan, selain sedang hidup melakukan kehendak Tuhan, yang ketiga adalah saat kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kehidupan orang yang memuliakan Tuhan itu bukan hanya hidup di dalam kotak gedung gereja, melakukan aktivitas rohani, ikut persekutuan dan lain sebagainya. Termasuk ketika hidupmu di marketplace, di sekolah, di kampus, atau dimanapun Tuhan tempatkan engkau di dunia kerja. Ya. Kalau hidupmu bisa menjadi garam dan terang, kalau hidupmu bisa menjadi contoh, teladan, memiliki integritas yang baik, berarti engkau sedang hidup memuliakan Tuhan. Banyak orang mengaku percaya Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, tetapi itu hanya tercermin ketika
pelayanan di gereja. Tetapi itu hanya terlihat ketika sedang pelayanan berkhotbah, pelayanan WL, memimpin pujian dan singer dan lain sebagainya. Tetapi di luar gedung gereja, ya, amit-amit, ya. Jangan sampai kita di gereja kayak malaikat, di luar kayak pengkhianat. Artinya apa? Jadi temannya iblis. Karena apa? Kelihatannya sih pelayanan, kelihatannya sih ikut aktivitas gereja, aktivitas rohani. Tetapi yang dilakukan tidak seperti untuk Tuhan. Bahkan diam-diam punya simpanan, bahkan diam-diam menganakkan uang, maksudnya rentenir. Saudaraku, kalau hidupmu sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, gambaran hidupmu itu harus bisa dilihat, bukan hanya ketika ada di gereja, termasuk di marketplace, termasuk di sekolah, termasuk di kampus. Ya, tidak ada gunanya kalau engkau di gereja seperti malaikat, tetapi di luar gereja kau seperti pengkhianat alias si pemberontak, si iblis. Saudaraku, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Matius 25, Tuhan memuji orang ketika kamu memberi orang yang miskin, itu sama saja juga memberi Tuhan. Karena Tuhan di Matius 25 mengatakan, kapan Tuhan aku mengasihi engkau, kapan aku menolong engkau, aku tidak pernah berjumpa engkau. Ketika engkau memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, ketika engkau bersedekah, berbagi berkat kepada orang lain, sama saja kau sudah melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Banyak orang percaya mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Apa yang dia pelajari di gereja sama apa yang dia praktekkan dalam kehidupan nyata jauh berbeda. Bahkan dia sama sekali tidak melihat Kristus tercermin di dalam hidupnya. Karena apa? Perkataannya sama dengan orang dunia, perbuatannya tidak jauh beda dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan itu terrefleksi dalam hidup kita, dalam perkataan dan perbuatan kita, dan kita menganggap dimanapun kita berada, Tuhan tahu, Tuhan melihat, berarti hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan, termasuk ketika engkau di sekolah, di kampus, di dunia kerja. Kalau engkau tercermin integritasmu dalam sikap perkataanmu, berarti hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun kau di gereja, hampir semua pelayanan kau lakukan, tapi kalau itu tidak terrefleksi dalam kehidupanmu, di kantor suka bolos, di tempat kerja sering manipulasi dan lain sebagainya, bagaimana orang melihat Kristus di dalammu? Bagaimana kamu bisa berkata hidupmu memuliakan Tuhan? Karena memuliakan Tuhan itu bukan hanya di kotak gedung gereja. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya ketika Anda di persekutuan, tetapi juga tercermin dalam sikap, perkataan, tingkah laku. Dan marilah kita belajar memberi yang terbaik, termasuk dalam pekerjaan kita, termasuk dalam segala apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
mungkin melalui atasan kita, melalui pimpinan kita. Saudara lakukan sebaik-baiknya seperti itu Tuhan. Berarti hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan mari kita lakukan segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas segala kehidupan kita, karena hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan dengan cara bagaimana? Ketika kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan keluar dari ekspresi hati kita yang tercermin dalam nyanyian dan lagu kita. Kemudian kapan kita tahu hidup kita sedang memuliakan? Saat kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, kapan kita tahu hidup kita sedang memuliakan Tuhan? Ketika kita melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, maka hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan biarlah kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kita, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan naikkan pujian Senandung Rindu. Senandung rindu kulantunkan bagimu Yesus, dambaan di hidupku. Dengan segenap hati ku memujimu, dengan segenap jiwa dan akal budiku. Senandung rindu ku lakukan bagimu Yesus, dambaan hidupku. Dengan segenap hati ku memujimu, dengan segenap jiwa dan akal budiku. Ku mau menyenangkanmu lebih dari segalanya. Ku ingin cintakan lebih dalam lagi. Ku rindu untuk menyembahmu setulus hatiku. Ku mau hidup menyenangkanmu. Senandung rindu ku lantunkan bagimu Yesus, dambaan hidupku. Dengan segenap hati ku memujimu, dengan segenap jiwa dan akal budiku. Ku mau menyenangkanmu lebih
diciptakan lebih dalam lagi. Ku rindu untuk menyembahmu setulus hatiku. Ku mau hidup menyenangkanmu. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan kami, sikap kami. Ku mau menyenangkanmu lebih dari segalanya. Ku ingin ciptakan lebih dalam lagi. Ku rindu untuk menyembahmu setulus hatiku. Ku mau hidup menyenangkanmu setulus hatiku. Ku mau hidup menyenangkanmu setulus hatiku. Ku mau hidup menyenangkanmu. Haleluya. Bapa di surga, biarlah pujian ini menjadi ekspresi sikap hati kami yang sungguh-sungguh ingin belajar selalu mengasihi Engkau, selalu ingin mencintai Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri, bukan untuk menyenangkan seseorang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk hidup memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa mengobarkan dalam hati kami hati yang rindu, hati yang cinta kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang senantiasa kami naikkan untuk menyenangkan hati-Mu, melalui sikap hidup kami yang ingin rindu selalu belajar melakukan kehendak-Mu, melalui apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami boleh melakukan semuanya itu bukan untuk kami mendapatkan pujian, bukan untuk kami mendapatkan sanjungan dari manusia, tetapi kami melakukan karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, ialah kami lakukan dengan yang terbaik dalam pekerjaan kami, dalam pelajaran kami, dalam tanggung jawab tugas yang Tuhan percayakan pada kami. Dan biarlah semuanya boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka juga boleh belajar bersama-sama dengan kami untuk hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami, yakni hidup memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati teringat pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang mungkin dalam masalah, mereka yang dalam kesakitan, mereka yang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau juga hadir menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, memberikan hikmat, solusi, dan jalan keluar, sehingga mereka tetap mampu untuk terus belajar hidup mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada,
dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekiranya Bapak Ibu ada respon ataupun tanggapan terhadap siaran atau acara kami ini, Bapak Ibu boleh memberikan komentar di chat di YouTube yang ada, ataupun bisa menghubungi nomor kami yang ada di bawah ini. Dan kalau Bapak Ibu ada pokok doa yang mau disampaikan, dengan senang hati kami akan turut mendukung dan mendoakannya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati.